Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang kemarin, masih tentang hari kiamat. Setelah kita kemarin mempelajari pengertian, lalu juga nama lain, sampai yang terakhir kemarin tanda-tandanya, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu beriman kepada peristiwa yang terjadi setelah hari kiamat. Setelah tiupan yang kedua tuh yang menghancurkan tuh, apa yang terjadi? Nah, secara garis besar ada 7 hal yang akan kita lewati setelah hari kiamat. Yang pertama, alam barzah yang sering disebut dengan alam kubur. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Lalu Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkan. Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Sirat, yaitu jembatan. Lalu ada surga dan neraka. Yang pertama kita bahas alam barzah atau alam kubur. Barzah berarti batas, sedangkan yang dimaksud alam barzah adalah batas antara alam fana atau dunia dengan alam baka atau akhirat. Alam barzah juga disebut dengan alam kubur. Di alam barzah manusia sudah bisa merasakan balasan amal baik, nikmat kubur, dan balasan amal buruk, siksa kubur yang dilakukan selama di dunia. Salah satu dalilnya yaitu Al-Mu'minun ayat ke-100. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada dinding atau batas ya, sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi bukan hanya nanti setelah peristiwa hari kiamat gitu. Orang yang sudah meninggal, baik itu yang sudah lama atau yang barusan, setelah meninggal selanjutnya mereka masuk ke alam barzah, alam kubur gitu. Ngapain di alam kubur? Mereka semuanya menanti terjadinya hari kiamat gitu. Jadi yang sekarang udah wafat, mereka berkumpul di alam kubur menunggu terjadinya hari kiamat besar atau setelah tiupan yang kedua. Nah, nanti kalau sudah kumpul semuanya di alam kubur, sudah semuanya wafat, maka langsung tiupan yang ketiga, yaitu hari dibangkitkan. Nah, mereka menunggu hari haknya hari kiamat, kehancuran alam dunia di alam kubur. Ngapain? Nah, lagi orang yang hendak masuk surga udah kelihatan di alam kubur, mereka mendapatkan nikmat kubur. Orang yang hendak masuk ke surga nantinya di alam kubur juga udah kelihatan, ya, udah kelihatan, mereka mendapatkan siksa kubur gitu. Selanjutnya Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Hari kebangkitan ini dikomandoi masih sama oleh malaikat Israfil, yaitu melalui tiupannya yang ketiga. Di antara ayatnya yang menjelaskan yaitu wa anallaha Al-Hajj ayat 7, bismillah, wa anallaha yab'atsu ma fil kubur, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Lalu Al-Zalzalah ayat 6, yauma idzi yasduruna su'ashtata liyurau a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Nah, lagi-lagi di Yaumul Ba'ats juga kelihatan mana calon ahli surga dan mana calon ahli neraka. Calon ahli surga itu dibangkitkan dalam keadaan yang utuh tubuhnya, sempurna, lengkap. Sedangkan calon ahli neraka itu dibangkitkan dengan tubuh yang cacat, tergantung amal maksiat yang sering mereka lakukan. Ada yang sambil membawa
ususnya keluar gitu karena memakan barang yang haram. Ada yang sambil membawa alat kelaminnya karena sering zina, ada yang menyeret-nyeret lidahnya karena sering memfitnah orang lain, dan lain sebagainya. Itu di yaumul ba'ats gitu. Lalu kita masuk ke kita masuk ke fase yang ketiga. Tadi fase yang pertama alam barzah, alam kubur. Fase yang kedua yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Nah, sekarang fase yang ketiga yaitu yaumul mahsyar atau hari dikumpulkan. Berdalilnya Al-Kahfi ayat 47, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Di antara mereka dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka dibangkitkan dari kubur. Jadi sesudah dibangkitkan dari yaumul ba'ats, semuanya kumpul di padang mahsyar, semuanya manusia, dimulai dari periode Nabi Adam tuh sampai nanti umat akhir zaman, itu semuanya kumpul di padang mahsyar gitu. Karena semuanya kumpul di sana, maka kita nanti akan bertemu dengan para rasul, para nabi. Kan kumpul semuanya di sana. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada juga yang sampai kedua lututnya keringatnya loh, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Rasul SAW memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau. Nah, lagi-lagi di yaumul mahsyar kelihatan mana calon ahli surga, mana calon ahli neraka. Calon ahli surga dia mendapatkan naungan, teduh, adem, ya. Dan calon ahli neraka malah sebaliknya gitu. Matahari itu seakan-akan ada di tepat di atas kepala mereka gitu. Karena saking dekatnya matahari, sekarang aja jauhnya segini masih terasa panas gitu ya minggu-minggu ini, apalagi nanti matahari tepat di atas kepala kita. Makanya banyak orang yang berkeringat sampai berenang-renang di keringatnya sendiri gitu. Lalu sungguh pada hari kiamat manusia menjadi berkelompok-kelompok, setiap umat manusia mengikuti nabi mereka. Nah, tadi Papa bilang karena semuanya manusia kumpul, maka kita bertemu dengan semua orang. Dari mulai Nabi Adam sampai nanti Nabi Muhammad, bahkan tokoh-tokoh antagonis, Fir'aun, Korun, kelihatan nanti ketemu di sana gitu. Apa yang kita lakukan? Meminta syafaat. Manusia berbondong-bondong kepada Nabi Adam. Nabi Adam, berilah kami syafaat. Oh, nggak bisa. Saya tidak mempunyai hak untuk memberikan syafaat. Syafaat itu pertolongan ya. Langsung ke Nabi Idris. Karena Nabi Adam nggak bisa. Nabi Idris, kami minta syafaat, pertolongan. Oh, nggak bisa. Sampai Nabi yang ke-24, Rasul yang ke-24, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa berilah kami syafaat, masih juga nggak bisa. Ya, seluruh Rasul udah mereka kelilingi, nah tapi hanya ada satu Rasul yang bisa memberikan syafaat pertolongan. Siapa? Tiada lain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk kepada umatnya yang diberi syafaat. Berapa lama kita di yaumul mahsyar? Dalam satu keterangan ada yang mengatakan 40 tahun, ada juga yang mengatakan 40 juta tahun. Saking lamanya kita akan berkumpul di yaumul mahsyar gitu. Selanjutnya, oh ya, ini yang tadi Bapak bilang tentang syafaat pertolongan. Ada dalam Quran surat Toha ayat 19, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahmanu wa radhiya lahu qawla.
Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataannya. Lalu ada sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, aku diberi pilihan antara syafaat dengan masuknya separuh umatku ke surga, namun aku memilih syafaat sebab syafaat lebih menyeluruh dan lebih banyak. Mungkin saja kalian mengira syafaatku hanya untuk orang-orang bertakwa, oh tidak, tetapi juga untuk orang-orang yang berdosa. Ini saking cintanya umat Rasul kepada umatnya gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, siapa yang akan mendapat syafaat? Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arasnya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya semata. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Robnya. Yang ketiga, seorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid. 4, 2 orang yang saling mencintai karena Allah di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. 5, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik rupawan, lalu ia mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah. Jadi diajak zina di tempat yang sepi, wanitanya cantik, laki-laki itu menolak. Kenapa? Takut kepada Allah. Wah, berat ini. Seseorang yang bersedekah lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Lalu, dan orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi lalu berlinang air matanya gitu. Ini beberapa keterangan yang menyebutkan kriteria orang yang akan mendapatkan syafaat di yaumul mahsyar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Al-Qur'an. Ada sebuah hadis, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi gitu. Bacalah Al-Qur'an karena nanti dia akan datang sebagai teman, ya, menolong temannya sebagai teman gitu. Jadi salah satu kelebihan orang yang mendawamkan membaca Al-Qur'an nanti akan diberi pertolongan oleh Al-Qur'an, dianggap teman. Amin. Nah, setelah berkumpul tadi di yaumul mahsyar, dipanggil satu-satu, Reja, oleh malaikat gitu. Dipanggil kemana? Masuk ke yaumul mizan, hari pertimbangan. Al-Anbiya ayat 47. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami telah memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seorang barang sedikit pun. Nggak bisa disuap. Manusia bisa disuap, malaikat nggak bisa. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Walaupun amal itu sangat kecil sekali, hanya kamu yang tahu, itu akan dicatat dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Lalu Al-Qari'ah 6-9, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah gitu. Reja dipanggil, maju ke depan sambil disaksikan oleh semua orang. Lalu dikasihkan, lalu dipertontonkanlah file-file yang udah dibikin sama Rokib sama Atid, nih yang kamu lakuin. Catatannya ada, yang kamu lakukan selama di dunia sekian puluh tahun, nih catatannya, videonya ada, sambil dilihat oleh semua orang.
katakanlah timbangannya baik gitu. Katakanlah dia amin. Kerja, karena kamu suka beramal baik, maka timbangan kebaikanmu lebih berat daripada timbangan kejelekanmu. Apakah udah selesai? Belum. Sebab nanti ada sesi protes. Ya, protes. Ada satu orang, meskipun bapak timbangannya banyak nih, tapi ada yang protes. Si A, saya waktu di dunia pernah dizolimi oleh si Reja gitu. Saya nggak ridho. Dilihat filenya, oh ternyata bener amal kebaikan bapak dikasih orang tersebut. Kalau yang protesnya satu nggak apa-apa, gimana kalau ribuan? Yang B protes lagi, dia pernah menyakiti saya. Dilihat videonya, oh ternyata bener amal kebaikannya dikasih. Terus amal kebaikannya udah habis, tapi yang protes masih ada. Apa yang dilakukan? Maka kejelekan atau dosa dari orang yang kita zolimi itu ditambahkan kepada dosa kita, kejelekan kita. Makanya kalau dosanya itu sesama manusia, harus meminta maaf kepada orang tersebut, ya kan? Kalau dosanya itu kepada Allah kan tinggal tobat, ya. Tapi kalau urusannya kepada manusia harus minta maaf. Kita ngutang, bayar utangnya. Kita berjanji, ditepatin gitu. Ya. Itu fase yang keempat di Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Nah, setelah ditimbang, ya, maka kita akan diberi catatan atau rapot. Lagi-lagi di sini ketahuan, orang yang hendak masuk surga akan menerima catatan rapotnya itu dari ke tangan kanan, diterima oleh tangan kanan gitu. Makanya ketika berwudu, kalau yang masih ingat, gimana doa ketika membasuh tangan kanan teh? Allahumma atini bi kitabi wa hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, berikanlah kitab atau catatanku, bukuku ke tangan kanan, dan hisablah aku dengan hisaban yang ringan. Dan orang yang hendak masuk neraka juga ketahuan, yaitu menerima kitabnya itu catatannya ke tangan kiri atau dari belakang. Makanya berdoa ketika membasuh tangan kiri gimana? Allahumma la tu'tini bi kitabi bisimali wala min wara'i dhuhri. Ya Allah, janganlah engkau memberikan kitabku ke tangan kiri atau dari belakang. Yaumul Mizan. Lalu Yaumul Hisab, fase yang kelima gitu. Udah beres di Yaumul Mizan, dihitung, ditimbang. Apa yang ditimbang? Amal perbuatannya. Sekarang masuk ke Yaumul Hisab, hari perhitungan. Apa yang dihitung? Amal kita. Awas. Ya, amal kita. Harta kita ya. Maaf, harta kita. Jadi pas di Yaumul Mizan itu hari timbangan kan, yang ditimbang adalah amal kita. Yaumul Hisab yang dihitung adalah harta kita. Al-Mu'min ayat 17, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakan, tidak ada yang dirugikan pada hari ini, sesungguhnya Allah amat besar, amat cepat hisabnya. Lalu Yasin ayat 65, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Itu tangan dibuat apa dulu sewaktu di dunia? Bukan mulut yang menjawab, tapi tangan bicara sendiri. Itu mata dipakai apa dulu pas di dunia? Mata berbicara. Telinga dipakai apa? Ya. Mulut kamu dipakai apa? Kemaluan kamu dipakai, kaki kamu dipakai apa? Mereka, anggota tubuh kita akan berbicara, menjawab dengan jujur.
Berat ya. Ada lagunya Chrisye tentang ayat ini. Judulnya itu ketika apa ya? Ketika tangan dan kaki bicara kalau nggak salah. Enak tuh. Lalu Yaumul Hisab yang dihitung adalah tadi hartanya. Makanya orang yang kaya lebih lama hisabannya daripada orang yang miskin. Orang yang miskin apa yang mau dihitung, orang hartanya aja dikit ya. Orang kaya punya HP 10 dipakai apa aja, dipakai hari dipakai jam catatannya ada. Punya motor dipakai punya laptop, punya rumah, ada semua catatannya. Kita akan diminta pertanggungjawabannya. Makanya ada nabi yang paling terakhir nanti masuk surga siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman paling terakhir masuk surganya. Kenapa? Karena hartanya paling banyak. Jadi kalau pagi-pagi itu habis subuh para rasul yang lain udah masuk ke surga. Nah, Nabi Sulaiman masuk ke surganya agak siang, zuhuran. Ada dalam sebuah hadis keterangannya, lupa lagi Bapak. Lalu udah yaumul mizan, yaumul hisab, wah berat ya. Semuanya ada perhitungannya, awas. Tidak hilang begitu saja. Nah, selanjutnya sebelum menuju Sirat di sini ada telaganya Rasul, danaunya Rasul. Haudzi masiratu syahri, mauhu abyadzu minal labani, warihuhu athiyabu minal miski, wakizanuhu kanujumis samai. Telagaku lebarnya sejauh perjalanan sebulan. Bayangin tuh lebarnya ya. Kalau kita muterin telaganya Rasul itu bisa ditempuh dalam perjalanan kaki sebulan, baru nyampe tuh, baru bisa muterin. Gimana gedenya tuh. Airnya lebih putih dari susu, aromanya lebih harum dari kasturi, minyak wangi yang terkenal ya. Gayungnya seperti bintang di langit indah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu hadis lain, sungguh aku memiliki telaga yang luasnya bagi antara Elia yaitu Baitul Maqdis dan Ka'bah. Ya. Jadi antara Baitul Maqdis itu ada di Palestina, Ka'bah ada di Mekah. Jadi luasnya itu seperti dari Palestina ke Mekah, atau perawi mengatakan antara Elia dan Sana, Yaman. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Di sana banyak wadah sebagai bintang di langit, membentang kepadanya dua aliran dari sungai, yang satu aliran dari perak, yang satu dari emas. Siapapun yang meminumnya, airnya tidak akan haus lagi selamanya. Siapapun yang meminum airnya tidak akan haus lagi selamanya. Itu hebat ya. Sekali tegukan udah gak akan pernah merasakan rasa haus. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, lalu kita masuk ke Sirat atau jembatan. Nah, udah beres tadi ditimbang amalnya, lalu dihitung perbuatannya. Masuk ke Sirat, jembatan. Orang mukmin berada di atasnya Sirat. Ada yang secepat kedipan mata, jadi pas ada di ujung yang satu, sekali ngedip udah ada di ujung yang seberangnya lagi. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda yang amat kencang berlari, dan ada yang secepat pengendara. Maka ada yang selamat setelah tertatih-tatih, dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka. Mereka yang paling terakhir merangkak secara pelan-pelan. Muttafaqun alaih. Jadi cara kita melewati Sirat atau jembatan tergantung perbuatan kita. Ada yang sangat cepat, satu kedipan mata. Ada yang secepat kilat, ada yang kayak naik sepeda, ada yang kayak ngesot. Itu tergantung kepada amal perbuatan kita. Di antara mereka ada yang binasa disebabkan amalnya, dan di antara mereka ada yang tergelincir namun kemudian ia selamat. Muttafaqun alaih.
Balaghani annal jisra azaqqu minasy'arati wa ahaddu minas saifi. Aku diberitahu bahwa jembatan itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam dari mata pedang. Tentunya ini bagi calon penghuni neraka. Ketika baru satu langkah kakinya dimasukkan ke jembatan, dimajukan ke jembatan, maka karena amalnya tidak cukup, maka langsung kakinya itu ada yang langsung terpleset, jatuh, langsung masuk ke neraka. Ada yang baru satu langkah, karena saking tajamnya jembatan tersebut, kakinya langsung patah, langsung terbelah gitu. Baru satu langkah, ces, langsung dia masuk ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, selanjutnya ada orang yang nggak bisa melanjutkan perjalanan, baru beberapa langkah atau bahkan satu langkah udah terjatuh dari sirot, maka dia akan langsung dilahap oleh api neraka. Al-Haqqah ayat 36, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Nah, ini bagi ahli neraka. Makanannya itu adalah, minumannya itu adalah darah sama nanah. Nauzubillahi min dzalik. Makanya rin sholat, main HP dulu. Yang kedua, Az-Zukhruf ayat 43 dan 49. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas. Peganglah ia, kemudian serta ia ke tengah-tengah mereka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas. Rasakanlah, sungguh kamu orang yang perkasa lagi mulia. Jadi minyak yang mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air yang amat panas, lalu di Sunda nama diseblokeun, disiram ke muka ahli neraka. Tuangkanlah ke atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas. Nauzubillahi min dzalik. 3. Al-Ghasyiyah 6-7. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. La yuthminu wa la yughni min ju'. Tadi minumannya darah sama nanah, makanannya pohon yang berduri. Bayangin, kayak biji duren, kayak kulit duren gitu. Enggak dimakan lapar, udah makan pun tetap lapar. Dan lalu Al-Kahfi 29, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghauskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek gitu. Jadi cuma minum satu teguk, muka kita langsung habis. Bayangin tuh, ngeri nggak? Lalu belum cukup, kita bahas neraka agak panjang. An-Nisa 59, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Jadi udah, wah ini ahli neraka nih, dilempar cus ke dalam api panas, hancur sampai tulang-tulangnya jadi debu oleh malaikat, diangkat lagi, utuh lagi, lempar lagi, hancur, angkat lagi, utuh lagi, lempar lagi, gitu aja terus sampai dosa-dosanya dibalas. Ngeri ya. Lalu ada hadis, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya ialah orang yang paling ringan siksaannya ialah orang yang diberi sepasang sendal yang talinya terbuat dari api neraka, lalu mendidihlah otaknya karena panasnya yang laksana air panas mendidih di dalam periuk. Api ada di kaki kita, tapi yang hangus, yang sampai mendidih itu otak kita. Bayangin.
Dia mengira tiada seorang pun yang menerima siksaan lebih dahsyat dari itu, padahal dia orang yang mendapat siksaan paling ringan. Ayo. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lalu hadis Imam Muslim terakhir. Kami dulu pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, "Tahukah kalian apa itu?" Para sahabat pun menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Nabi SAW kemudian menjelaskan, itu adalah batu yang dilempar ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Jadi kalau sekarang 2020 nih misalkan, ini kalau pakai ukurannya itu waktu dunia ya. Contoh ini mah 2020 kita terpleset dari sirot ya, masuk ke dalam neraka. Nah, sampai ke dalam keraknya itu adalah 2070 nanti. Gimana tuh? Ya, jadi kita terbang terus terbang ke bawah. Jatuh ke bawah gitu. Nyampe ke dasarnya 70 tahun kemudian. Udah itu neraka. Nah, sekarang yang terakhir, surga. Al-Qiyamah ayat 20 sampai 23. Qul kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu hai manusia mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka melihat. Nah ini nih, nikmat yang paling besar nanti di surga, yaitu adalah melihat zat Allah, bentuk Allah. Nikmat yang paling gede nih, melihat zat yang menciptakan kita. Allahumma amin. Di dunia mah nggak bisa, nanti di akhirat, itu juga di surga. Lalu ada hadis panjang matanya, Bapak langsung terjemahnya aja. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Allah Ta'ala berfirman, aku sediakan bagi hambaku yang soleh berbagai kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh manusia ya, mala ainun ro'at. Jadi kenikmatan di surga itu adalah kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, yang tidak pernah didengar oleh telinga, wala hadzara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbentik dalam benak manusia. Jadi kenikmatan yang ada di surga sama sekali nggak bisa kita bayangkan sekarang, tidak akan terbayangkan, saking nikmat-nikmatnya, saking jauhnya antara nikmat sekarang yang ada di dunia dengan nanti yang ada di surga. Nggak akan kebayang, saking enaknya. Kalau kalian mau, bacalah, tak seorang pun yang mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Kalau di neraka tadi sangat gak enak, kalau di surga sangat enak. Oh ya, bahkan nanti ada hadis yang menerangkan, satu orang penghuni surga itu akan mendapatkan kafling tanah di surga itu sebesar 11 kali lipat bumi. Bayangin, satu orang dikasih jatah lahan tanah di surga itu sebesar 11 kali lipat bumi. Bebas sok, mau dibikin kontrakan kayak bikin mall. Allahumma amin. Ya, yang terakhir, hikmah beriman kepada hari kiamat. Yang pertama, semakin beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi benar Allah itu ada, kiamat itu ada, kejadian setelah kiamat itu ada, harus kayak gitu. Lo munculnya rasa tanggung jawab, enak aja sekarang. Berbuat maksiat dianggap hangus, dianggap gak ada konsekuensinya, padahal nanti di akhirat tinggal pilih sok, diberesin di dunia ya, atau nanti diberesin di akhirat. Jauh sekali, atau jauh sekali. Lebih baik kita menderita sesaat di mana
di dunia demi nanti kehidupan akhirat yang lebih baik, daripada sebaliknya mengorbankan kehidupan akhirat yang abadi demi kehidupan kenikmatan dunia yang sesaat. Awas jangan ketipu tuh, dunia ini hanya sesaat. 3, menjauhi kemaksiatan dan perbuatan yang buruk. Jadi kalau mau maksiat juga mikir-mikir, mau nyontek nih, kan gak ada yang lihat, daring. Tetap ada catatannya. Mau zina, mau mabok, kan gak ada orang, gak kelihatan, tetap ada catatannya, ada. Lalu jadi yang ketiga tadi ada segan melakukan maksiat, ya mikir-mikir 2 kali lagi kalau mau maksiat. Lalu yang terakhir mempersiapkan diri dengan profesional. Kita kita nggak tahu kapan kita meninggal, kita juga nggak tahu kapan hari kiamat. Maka salah satu yang harus kita persiapkan itu mempersiapkan diri kita, karena meninggal atau mati itu nggak nunggu kita siap. Oh, Reja udah siap sekarang, ya udah mati. Enggak. Dimanapun, berapapun usianya, dimanapun tempatnya, bagaimanapun keadaannya, kalau udah waktunya mah diambil, nggak nunggu kamu siap atau siap. Nah, begitulah uraian singkat mengenai kejadian setelah hari kiamat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti nyambung ke video selanjutnya. Mohon maaf atas kesalahannya dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.